Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya di rumahnya Bapak Mustafa dan saya mau grebek kandangnya ayah dan ibunya Misteri. Oke, kita langsung masuk saja ya teman-teman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Monggo. Assalamualaikum. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di kandangnya ayah dan bapaknya Misteri. Kita kan cek-cek di dalam ya, anakannya ada berapa dan terah-terahnya juga kita mau bongkar semua di sini. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya berada di rumahnya Bapak Mustafa, indukannya Misteri dan Cinta. Cinta dan Misteri ya Mas? Ya. Cinta dan Misteri Cinta sebenarnya. Cinta dan Misteri Cinta. Pertama-tama saya mau kenalan dulu dengan Bapak siapa ya? Mustafa. Oh ya, dengan Bapak Mustafa boleh diceritakan dulu perkenalkan lah kepada teman-teman di luar sana Pak. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mustafa, ternak burung merpati dari Buana 09. Buana 09 ini yang memiliki indukan Misteri, Galaksi dan Joda. Galaksi dan Joda itu melahirkan Misteri dan Misteri Cinta sebenarnya. Cinta itu Misteri Cinta. Saya jelaskan lah. Yang cinta, yang disebut cinta itu Misteri Cinta. Yang namanya cinta itu Misteri Cinta. Misteri Cinta. Ya. Kalau yang kan ada yang namanya misteri ya. Misteri itu yang tinggi. Yang tinggi itu Lebih tinggi itu misteri. misteri. Kalau yang cinta itu Si Misteri Cinta. Misteri Cinta itu Cinta. burung yang pernah
dapat di BBC. Totalan 200 apa pun itu ya. Oh, juara satu. Lomnas ya. Iya, Lomnas itu bangsa. Juara satu di bangsa. Lah, Galaksi itu sebenarnya burung dari Mas Abbas, Putra Banyumas dulu. Oh iya. Joda, kalau Joda memang milik saya. Joda itu dulu beli di Mas Nardi Ketanda. Mas Nardi Ketanda itu punya Bayu. Bayu melahirkan ada Zena, ada Jaka, terus diganti betina, lahirlah Joda. Joda kemudian diasuh sama Mas Mat Panggungan, Larangan. Sekarang Joda Joda udah mati, tinggal anak-anakannya. Oh, sekarang Ya. Joda sudah mati. Ya, Kalau jadi dulu beli 3, 1 Joda, kemudian merah sakit, saya obati sudah sembuh, diambil orang tanpa ngomong, tanpa pamit, jadi dicolong lah gitu bisa jadi. yang mana itu? Yang merah comres itu ada kakak adik dengan Joda. Terus yang satu kelabunya kalau dikelepek nabrak rai, jadi nggak jadi. Minta maaf saya potong mas. Iya. Yang itu dulu yang diambil orang ya, istilahnya dicolong ya, itu di kandang mana? Di depan sana. Di depan? Depan ya. Bukan di sini bukan? Bukan. Oh. Depan. Itu kejadiannya boleh diceritakan? Dulu saya udah sering saya pegang. Iya. Karena sakit saya obati terus kan, dari pagi nggak saya pegang, saya kasih obat. Kemudian saya mau ke Jakarta, tugas, perawatnya nganter ke stasiun, pulang sudah nggak ada. Waktunya siang apa malam Sore. waktu kejadian? Siang, Siang. sore, Sore lah. sore. Diambil satu atau dengan Ya jodoh? dengan betinanya. Dengan betinanya. Betinanya. Dari sampai sekarang nggak ada kabar? Nggak, gimana tak dicari. Nggak dicari? Iya. Mungkin sudah Iya. bukan rezekinya ya Pak? Lah Galaksi itu sama Joda di sini anak-anak Joda ya, turunan Joda ya, darah Joda ya, bukan Joda asli, Joda otomatis. Itu melahirkan ada misteri cinta, kemudian ada adik-adiknya masih banyak lagi, kemudian di Kroya ada, di tempatnya Mas Abbas Putra Banyumas ada, Itu anaknya siapa? anak Galaksi, Anak Galaksi. ya adik-adiknya misteri. Terus di tempatnya Mas Anjar polisi di Kebasen ada. Iya, keluar coba, belum banyak keluar. Terus adik-adiknya ini, adik-adik yang baru, coba kasih jodoh. Oh, ini ada kadang kan banyak dari peminat dan pecinta burung ini, burung merpati kolong khususnya ya. Dulu pernah saya dengar nih, tapi dengar gini. Sebenarnya itu misteri dan cinta itu di tempatnya Mas Bawor, coba jelaskan. Mas Bawor itu keponakan saya. Oh iya. Dia melatih sampai jadi. Ya statusnya punya saya. Cuma dirawat di sana. Dirawat tempatnya Mas Bawor. Sampai sekarang ada yang di sana kan ada misteri dan misteri cinta. Kemudian cucu Galaksi itu Mbak Bayu dan Aji itu juga di tempatnya Mas Bawor. Jadi teman-teman, semoga ada penjelasan sedikit dari Bapak Mustafa ya tentang misteri dan misteri cinta ya. Iya, sebenarnya misteri cinta. Dan saya mau ada pertanyaan lagi ini. Nanti saya mau lihat anak-anakannya di sini dan indukannya misteri dan cinta ya, misteri cinta ya. Misteri cinta, Mas. Ya. Terus ini ngomong-ngomong itu misteri pernah ditawar berapa Pak? Paling baru atau paling tinggi? 150 ditawar sama, pernah ditawar Candi Mas juga, Misteri? pernah ditawar sama BBC juga ya, tapi Mas Bawor belum berkenan. Jadi saya terserah Mas Bawor, kalau mau dijual terserah, kalau udah ya nggak apa-apa itu. Kalau yang cinta? Cinta pernah ditawar 200.
Siapa yang menyamar saya tidak tahu, tapi ada yang menyatakan tawar 200, ketika baru juara di BBC. Selepas dari BBC, ada yang nawar 200, ada yang menawar dua-duanya di 350 juga ada, tapi saya tidak tahu yang nawar siapa. Berarti ini pernah, ya teman-teman, berarti misteri dan misteri cinta pernah ditawar. Kalau yang misteri 150 ya? Iya. Kalau misteri cintanya ditawar 200. Ditawar 200. Kemarin kan pernah juara di BBC waktu event nasional ya. Iya. Selepas itu ya. Selepas itu ditawar 200. Tapi kalau Pak Mustafa gimana? Saya kan ngerawat burung kan capek ya Mas ya, susah ya. Jadi saya terserah yang ngerawat saja. Kalau yang merawat mau dijual, monggo. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini berarti itu apa ya? Semua itu kuasanya Mas Bawor lah, terserah dia gitu ya. Iya Mas Bawor. Karena ya saya kan sadar betul bahwa merawat burung itu capek. Paling tidak 1 tahun baru bisa untuk lomba. Jadi terserah monggo, kalau mau dijual terserah, kalau mau dipertahankan ya terserah. Masalahnya mau main burung kasihan yang merawatkan capek betul. Iya betul, tidak semudah yang dibayangkan ya Pak. Ya mungkin Mas Bawor juga sudah lepas saja enggak apa-apa, nanti kami persiapkan lagi, tapi mungkin capek ngerawat, jangan penting tapi daripada capek ngerawat ya sudah yang jadi aja kita mungkin begitu. Iya. Itu kan ini awal mulanya Pak, awal mulanya kan ini gini, ada dari dulu pertama ya, dari sini bukan, itu misteri sama cinta ya, dari mengambil ke sini pertama dibawa Mas Bawor itu keadaan bulu picik berapa? rampas. Kalau misteri udah baru rampas. Tentu tadinya kan jasa ambil nama misteri itu kan tadinya betina Mas. Betina? Tadinya betina, jagat kayu betina, artinya jodoh dengan itu. Mulai-mulainya dikira betina? Iya, sudah lenceh banget kan. Misteri sudah kawin dan sebagainya dengan burung lain kan. Misteri? Misterinya. Awal mulanya waktu picik itu dikira betina? Betina. Begitu saya tangkap yang satu yang belanja itu kan satu pasang jantan semuanya. Iya. Ya satu pasang saya tangkap, dia kemudian bandol mengejar-ngejar betina. Saya tangkap lagi, saya jodohin jadi jantan semuanya. Jantan gitu. Maka penuh misteri gitu, kira-kira begitu. Jadi awal mulanya dikira itu betina ya? Iya, memang lenceh, udah kawin terus masalahnya. Kawinnya itu sama jantan lainnya. Lah kalau cinta itu bulu picik berapa? Waktu di bawah masih 2 Pak ya, cinta. Adiknya misteri itu. Adiknya berarti kalau misteri itu kakaknya misteri ya, cinta. Pertama misteri, ya. Dari salah satu pasang jantan semua. Terus adiknya betina semuanya, adiknya cinta yang 3. Jadi adik let gitu. Oh, adik let ya. Ini kata ada nggak pernah ini? Itu waktu dilatih antara misteri dan cinta ya? Itu pelatihnya Mas. Oh, pada pelatihnya. Ya. Jadi kalau misteri memang dulu pelan banget Mas. Awal di video, iya kayak pokoknya enggak Mas, enggak sampai saya nyuruh pada tanam Bawor. Balik nabai Mas, ganti sabar bos dikatakan gitulah. Setelah Mabung kalau enggak salah, pertama event di Kemojing, setelah itulah mulai terus dapat terus, hampir setiap kiringan dapat kalau misteri waktu itu. Kalau misteri itu istimewanya di mana? Yang ada lebih tahu, saya kan nggak pernah di lapak Mas. Nggak gini kan, kalau misteri itu kan yang jelas shootnya luar biasa Mas, kenceng, atas 1, 2, 3 hampir nutup semuanya. Apalagi kalau sudah misteri kok dibolongi, ya itu kesempatan dia. Pokoknya nutup lawan. Pokoknya sampai dibolongi sudah diawali oleh lawannya, itu luar biasa, kelihatan gilanya misteri di situ. Jadi kalau anti jable juga, kalau jable hampir semua jable itu ke bawah tinggi. Ke bawah tinggi kalau terbang dengan misteri. Iya, sampai Alfi berapa kali ke bawah tinggi? 3 kali udah salah.
Ini kalau ini kan sudah sedikit ada yang penjelasan dari Pak Mustafa ya. Ini barangkali ada sesuatu yang belum saya tahu dan Pak Mustafa bisa beritahu kami. Coba apa yang kira-kira apalagi gitu? Yang jelas burung itu, misteri kan anak galaksi. Galaksi itu burung juara lah ya, terah juara semuanya. Joda terah juara, misteri galaksi terah juara. Sehingga menurunkan burung-burung juara ya layak lagi, doa wajar kira-kira begitu. Ada terahnya ya? Pasti. Berarti itu silangan joda dengan galaksi, Pak. Iya. Iya. Teman-teman saya mau lihat ini indukannya misteri dan anakannya ini. Ambil, Bentar Pak. saya mau ambil. Enggak, yang ambil sana aja. Jadi galaksi burung dikasih saya pas main tempatnya Mas Abbas. Malam-malam hujan, gerimis saat tapi ibunya Mas Abbas ke kandang darah Pak, kadang-kadang menusul ke kandang darah. Pak Mustafa harus bawa burung. Nah, itu galaksi itu dibawa. Ini kan yang sebelum saya tahu lah ya. Ya. Pernah nggak misteri itu hilang atau cinta hilang dulu waktu Kalau melantik? cinta pernah, misteri juga pernah, tapi ketemu. Ya. Sini Mas. Missing. Nah, ini galaksi. Burungnya begini. Ini jantannya ya? Jantannya. Ini yang dari Putra Banyumas, anak Gaza Putra Banyumas. Yang melahirkan ada Black Sweet, ada termasuk salah satunya ini. Ini bukan galaksi yang punya Mas Abbas. Ini galaksi yang di sini gitu loh. Ini berarti indukannya misteri ya? Iya, ini indukannya misteri. Ayahnya misteri dan Ini yang Cinta. ini ibunya. Ini dari jalur Joda. Jalur Joda melahirkan pertama misteri, kemudian misteri cinta, kemudian adik-adiknya ada yang dikeroyak ya toh ya. Dikeroyak dan yang cuma keluar ada dikeroyak dan di tempatnya Mas Abbas, dan satu lagi di Kebasen di Mas Anjar yang punya Ariando itu. Gitu. Nah, teman-teman saya mau lihat bulunya ya, ini coba. Ini kan ayahnya misteri dan cinta ya. Tuh. Nih, lihat. Bulunya kelihatan kan? Iya, iya. Nah, Oke. keadaannya sekarang ini sedang mengeram. Mengeram lagi, Mas. Sedang mengeram. Iya. Oh ya, siapa tuh mau lihat matanya nih, dia. Matanya mawar Mas. Sudah mawar. Mawar merah lah. Mawar. Ada lagunya lah kira-kira begitu. Mawar merah ini. Oke. Nah, betinanya coba. Betinanya ini Oh ya, ini boleh sebelum saya kasih tahu ini. jalur Ini Joda. jalur mana? Joda. Joda. Iya. Oh iya Mas, ini kan sudah berapa tahun ini ayahnya di sini Mas? Ayah misteri ini. Kalau mau ingat 4 tahun lebih. 4 tahun. Iya. Waktu itu hampir 5 tahun Mas. Hampir 5 tahun. 5 tahun. Cukup lama ya. Ternyata Anaknya indukannya banyak sekali, cuman waktu itu kena corona Mas. kena corona. Iya. Ada 200 ekor mati lah kira-kira begitu. Anakannya ada 200 ekor. Enggak, semuanya. Maksudnya? Anakan itu ada lebih 10, ada 20 pasang mati. Ada 2 Iya. mati karena Corona. corona kemarin. Iya, pas musim Oh. corona itu. Karena corona kemarin jadi ada kematian nih ya. Berarti sekarang anakannya yang termasuknya, maksudnya dalam arti sudah lulus proses itu satu misteri ya. Misteri, kemudian Kedua cinta. Kemudian Ada lagi? di tempatnya Mas Abbas di tengah. Di tempatnya Pak Abbas di tengah. Di Putra tempatnya Banyumas. Abbas Putra Banyumas itu di ternak. di ternak. Kemudian di Karangmangu jadi juga. Kita lihat jadi Di rumahnya Pak Abbas itu anak galaksi itu Joda, Iya. adik misteri di ternak di sana.
Kalau di Karangmangu di tempatnya sih. Mas, sekarang mau mana ya Mas ya? GS. GS. Oke, Mas. GS. GS. Oh ya teman-teman, di Karangmangu ada juga di tim GS ya. Iya. Timnya GS ya Mas. Yes. GS. Karangmangu kalau nggak salah. Karangmangu ini kalau nggak salah adik-adiknya misteri ya. Iya. Yang satu lagi di tempatnya Mas Anjar polisi. Anjar Pasien. polisi. Ke Pasien. Oh, ke pasien. Iya. Itu yang bukan Anjar yang punya Ariando. Aryan. Iya. Itu Pak Polisi Mas. Ariando itu yang punya Pak Polisi. Anaknya misteri kan, anak indukannya misteri kan sekarang di sini ada anakannya ya. Ada berapa pasang Pak? 1, 2, 3, 4 apa ya Tok ya? 4 pasang. 4 pasang. Baca. Ini Tok, di situ Tok. 4 pasang. Anakannya itu adik-adiknya misteri semua ya. Iya. Ada 4 pasang. Nanti saya persatu kita review Mas. Ini sudah jadi di Bandung, Senan Bandung. Ya, sebentar. Ini kiyik yang terakhir ya Tok ya? Ada. Oh, ini mau dibeli orang Bandung. Ya teman-teman, ini mirip sekali dengan misteri ya. Mirip Mas. Warna-warnanya ya. Mirip. Cuma ini kan masih muda sekali nih. Masih cak banget tuh dia. Ini bulu picik berapa ya Pak? 3 apa 4? 3 Mas. Ini adiknya misteri bulu picik. Oh 3 ya. Di Misteri ada tempatnya MIP 1 di Alas Malang. Oh, yang belum tahu. Ini kalau yang ini anakan indukannya ya. Itu ada galaksi. Anak galaksi ini. Oh ini anak galaksi teman-teman. Galaksi. Terus tempatnya Wawan juga ada. Bulu picik. Kucung. Tinggal 3 di tempatnya Mas Wawan. Kucung. Kucung sini ya. Oh ya. Iya, Wawan Kartur itu. Ini sudah take over apa gimana? Sudah, ini sudah deal. Jadi. Oh ternyata sudah ada yang deal ini. Rencana ke Bandung temannya Mas Imam ini. Ringnya berapa? Tahu? Baru ini ya? Baru. Bahan segar. Ringnya baru. Masa depan terang. PMTI. Insya Allah ini luar biasa Mas. Sebentar Mas. Pak, boleh tahu nggak ini apa namanya? Sedikit berapa ini? Berapa? Ini baru 7,5 Mas. 7,5. Iya, 7,5. 7,5 ya? Iya. Tapi kapan ini diambil? Itu tanggal 5 Pak ya? Pertama tanggal 5 besok. Tanggal 5 besok diambil. Ini keponakannya. Ini keponakannya. Iya. Ini anak Bahari. Anak Bahari. Yang di Pucung. Coba. Piringnya mantap sekali nih, teman. Cakep banget. Tok. Ini kakaknya. Itu berapa bendera Tok? Bendera 3. Bendera. Itu berjabutan ya ini. Berjabutan Tok. Kalau yang ini yang mana? Ini anaknya juga. Anaknya Anak siapa? Galaksi. Anak Galaksi. Anak Galaksi kakaknya yang tadi itu. Oh, kakaknya. Iya. Ini udah berapa Berapa bendera Tok? berapa bendera? 3 bendera 3 ini Mas. Oh, ini bendera 3 ya. Oh ya, tadi saya lupa itu karakternya yang tadi itu seperti apa? Harapannya tinggi pukul Mas, harapannya. Oh, yang tadi itu, yang sudah laku itu. Iya, insya Allah bisa hanya tetapi yang namanya burung ya. Iya. Saya ngomong bagus betul, pelatihannya tidak bagus ya, bisa resikonya fatal Mas ya. Iya, betul itu. Berarti pelatihan menentukan sekali. Berarti pelatihan juga ketekunan ya. Iya, ya, perawatan burung juga, Iya. perawatannya artinya jambu juga, perawatannya betul serius ya. Kemudian pelatihan
Artinya melatih jangan dipaksakan burung lah menurut saya. Kalau udah capek ya sudah istirahat. Jadi latih burung jangan dipaksakan. Harus ada. Ya kalau sudah capek istirahat gitu. Nanti sudah harus terbangkan lagi. Nah, yang ini coba, yang jelaskan coba. Yang Gimana? sekali lagi. Ini ya kalau yang ini sudah ada yang Belum. itu belum. Belum ada. Bang itu kan rencana mau dibuat main sendiri katanya. Oh yang ini. Iya, tapi terserah. Tapi kadang-kadang juga kalau ada yang beli ya jual aja Pak. Gitu. Oh ini kalau ada yang minat juga bisa di take over juga ini. Ini baru cabutan. Baru cabutan ya. Ngomong-ngomong ini sudah berapa tahun kalau dari Baru rampas Mas. Baru rampas. Baru rampas ini. 1 tahun Baru rampas. Baru rampas. Masih muda sekali ya. Ada ringnya nggak? Enggak, tanpa ring. Tanpa ring. Ini yang ini tanpa ring. Untuk teman-teman yang ada minatnya juga, ini masih ada satu ini. Siapa tahu ada yang tertarik ke rumahnya Bapak Mustafa, nanti bisa saya dikasih deskripsi nanti nomor telepon atau bisa menghubungi saya, nanti saya kasih tahu. Yang satu lagi bukan itu toh, yang satu lagi yang anak-anak situ. Itu kan bukan apa yang nak ininya. Ini berarti jodoh Mas. Jodoh nak nolor dikasih, nggak mau diganti. Coba ini yang ini jelasin. Ini kakaknya itu tadi, yang baru tadi, kakaknya. Kakaknya yang tadi. Ya. Ini yang tadinya di Mas Anjar. Di Mas Anjar itu Anjar. yang punya Ariando. Oh iya. Leasing pasien itu. Lah, kita ditukar, ayo monggo. Gitu. Saya kan sudah dilatih. Cuman waktu itu burungnya sempiang sekali, kurus lah. Kurus. Jadi tenaganya tidak ada. Di sini 3 hari dicoba bagus. Mau diternak malah campur terlalu enggak. Jadi kan ternak biasanya. Kok sekali mau dipakai sama dia. Sedikit informasi, ini udah pernah diikutkan lomba nggak? Belum. Belum. Kalau nanti sudah bisa giring, rencana mau diikutkan di nasional sekaligus nih nanti rencana. Oh yang ini? Iya. Kalau betinanya? Ada. Betinanya ini? Terak mana? Betinanya teras ini juga Mas. Masih dalam sini juga? Iya. Saya mau lihat bulu-bulunya. Lihat. Sudah mulai keluar sutnya. Dan matanya. Mata jago. Pelatih burung itu, kalau burung terah kok belum jadi, tunggu sampai mabung Mas. Sampai mabung. Mabung pertama kok tidak jadi, itu sudah selesai itu mau saya. Ada lagi. Ada lagi. Ada mesti ada Mas. Agak ngerti. Tamil dong. Jadi burung kalau mau pilih terah betul, kok belum jadi sampai ya tunggu mabung Mas. Tunggu Sampai dia mabung pertama. Kalau udah mabung kok udah jadi, ya sudah lepas saja keranjang ini. Ini ada pertanyaan yang bukan sekitar misteri lah. Apa itu? Ini awal mulanya ini Bapak Mustafa ini bergelut dengan dunia merpati. Saya kan penggemar Mas. Gimana coba? Penggemar burung dari Penggemar. kecil saya. Penggemar. Dari sekolah saya pulang istirahat, pulang berbangin burung Mas. Dari dulu di SD, masih SD sudah main burung memang. Dari main burung sejak kecil. Coba ada pengalaman dari diceritakan dari dulu waktu pertama. Saya burungnya bagus-bagus dulu Mas. Karena bapak saya suka burung juga. Oh dari terah juga Ya, ini. jadi bapak tahu burung yang bagus. Jadi saya kadang-kadang Sudah. dibelikan burung bagus. Oh. Ini adiknya lagi. Ini adiknya apa ini? Anak-anak lagi juga. Anak adik juga. Tapi sudah dijodoh belum? Lagi ngerem Mas. Lagi ngerem. Burung cabut. Cakep sekali, ini ada sedikit istimewa ya. Panda ya. Nah, ini lihat Nggak tahu lah, pokoknya ya begitu. dia coraknya ini batik Cuma sebelah. sebelah. Nah, jelas ya. Jelas. Ini lagi ngeram. Berapa giringan ini?
2-3 Sudah Pak. berapa giringan? Dua kali giringan. Iya. Masih muda banget ya. 3 masih 3 Pak ya. Ketiga masih muda banget. Ketiga. Karena ini bisa take over juga ini ya. Kalau Semua siapa bisa. Itu kan pedagangnya itu dia. Oh, Kalau semua saya sama dia Mas. tahu. Oh, semua Saya bisa kan ini. jarang di rumah. Ini kesempatan emas ini Mbak, bersama Bapak Mustafa ini. Lihat. Siapa tahu nanti banyak yang minat, bisa komen-komen di bawah, nanti bisa saya kasih tahu rumahnya dan saya tunjukin semua. Kuncinya biar burung kan harus prosesnya kan mahal Mas. Maka minimal burung yang punya terah bagus minimal itu, sehingga kalau kita ngelatih tidak rugi. Kalau mau ngelatih jadi dijual pun tidak rugi, akhirnya punya harga Mas. Tapi kalau burung-burung yang tidak jelas itu kan udah capek, ya segitu-gitunya akhirnya. Mas, Jadi saran saya kepada teman-teman itu kalau miara burung yang kelas sekali, jadi capek tapi ada hasilnya. Apalagi sudah sampai ke juara nasional kan, itu kan hasilnya lumayan. Kalau dijual ya minimal ratusan lah ya. betul. Tapi kalau burung-burung yang biasa saja ya hasilnya biasa saja, tapi capeknya sama kan. Sama. Pelatih juga sama, maka harus punya burung yang memiliki prospek lah ke depannya bagus. Ada darahan yang sudah Ya minimal terahnya jelas Mas. Terahnya jelas. Itu juga susah Mas ya. Terah sama terah itu bisa dijodohkan hasilnya udah bagus. Belum. Makanya harus ya minimal sudah ada sampel. Kalau yang mau alpha mula ya minimal harus ada sampelnya. Terus itu kan ada anaknya udah bagus, mungkin ambil adiknya. ini kan tadi sedikit cerita Bapak Mustafa dari dulu kan suka burung ya. Ya tidak pernah putus saya burung Mas. Itu waktu kecil itu mainnya di mana itu? Ya, Rumah? rumahan Mas, pas Rumahan? rumahan. Ya, pas rumahan dan saya banyak burung yang yang lorok tinggi, kumpul luar biasa lah. Kemudian banyak burung-burung yang kalau mungkin di hidup masa ini Ya. mungkin sudah kelas istimewa. Ada cerita tersendiri nggak? Burung kesayangan dulu, terus ada kenapa gitu? Enggak sih, ya biasa lah ya, kan biasa diadu biasa dulu kan. Terus Diadu dan alhamdulillah senang terus sih burung saya sih. Dan saya pulang sekolah, masih sekolah di STM dulu. Pulang sekolah, saya biasa makan sama burung Mas. Ya satu tim burung. Tiba-tiba burungnya sudah nggak bernyawa. Ini agak rasanya tidak karu-karuan namanya. Ya namanya kesayangan, kalau mati kan ya luar biasa sakitnya. berarti itu tiba-tiba mati tapi nggak tahu kenapa? Ya, sakit. Sakit. Cuma waktu saya lagi makan tidak datang itu loh. Cari udah mati. Dipanggil biasanya itu? Iya, Dia nggak dipanggil kalau datang. udah makan datang. Ini ada pesan nggak dari buat pecinta burung kolong, buat pemula-pemula yang baru mulai Ya, itu tadi. suka gimana? Siapapun lah ya orang yang bermain burung dara, karena prosesnya panjang, lama, butuh biaya. Paling tidak punya terah yang bagus, paling tidak. Kalau yang pemula, tadi saya katakan, ambil yang kakak-kakaknya sudah jadi. Kalau saya dulu ngambil kan, Zena sudah jadi waktu itu, sambil joda. Artinya atasnya udah betul-betul jadi. Tapi kita ambil adiknya, walaupun dari sejen lain ibu dengan Zena. Joda sama Zena itu kakak berarti jatuh jen lain ibu. Ya. Kalau Zena tipenya 3/4, kalau Joda full tinggi. Ini Pak, ini bagi pemula ya. Ini kan banyak yang melatih pagi, ada yang melatih sore. Kalau menurut Bapak yang sudah ya berpengalaman, Saya bukan pemain lapak ya Mas ya. Ya. Saya sekarang mencoba ternak dan Ya. banyak burung saya seneng itu aja. coba itu yang pagi atau sore? Kalau awal
sampai latihan awal Ya. itu ya siang, Mas. Siang dari Latih siang supaya kena sinar betul ya. dari pukul berapa yang Ya bagus? jam 9 ke sana lah ya sudah. Sudah ada sinar matahari yang cukup untuk Hangat. kesehatan ya. Dan itu fisiknya akan menjadi kuat atau? Ya, jadi kan untuk fisik jadi tambah ya, vitaminnya bagus, vitamin D-nya masuk lah ya, kira-kira begitu. Kemudian kalau memang melatih burung, lapak-lapak yang los, Mas, yang anginnya besar, Lapak los Itu. anginnya besar sehingga otot terbentuk gitu karena melawan angin ya. Nah, itu kalau bisa latih di sana, nggak kagetan nanti, Mas. dia akan terlatih dengan Iya. dari kecil itu ya, dari Iya, pertama jadi keluar. sudah kuat. Burung-burung di daerah pantai sisir sana itu rata-rata kuat, Mas. Tapi daerah kota lor, kalau tandingnya di sebelah pantai ya jarang yang kerja karena nggak kuat. Karena anginnya Iya. ya, angin, faktor angin paling utama. Waktu itu misteri di Bedasong, Ya. saya udah ngomong misteri juara. Panas, anginnya besar. Dia sudah terlatih di NSR kan, Iya. NSR kan los itu, anginnya besar. Paling kencang. Sehingga saya ngomong misteri juara. Karena Sudah ada feeling gitu ya. ya karena anginnya besar di sana, panas. Kalau panas berarti udah begitu tinggi banget gitu loh. Ya di situ waktu di Bedasong kebetulan saya juga ke sana. Ya itu. Ya juara betul juara satu betulan kan. Burung-burung yang dilatihannya di daerah-daerah yang tidak ada anginnya, nggak bisa kerja, Mas. Melawan arus angin nggak kuat. Jadi ada kelemahannya di situ. Iya, maka kalau melatih itu kalau cari yang los, angin besar kalau ada. Nah ini teman-teman, jadi untuk pemula ya, soal melatih burung di lapak yang los juga sangat bermanfaat. Dan suatu saat nanti kalau ketemu kita lomba di tempat-tempat yang mungkin lapaknya dan berpengaruh anginnya kencang atau jadi sudah kuat secara fisik ya, Ya. si fisik dan mentalnya sudah kuat di situ. Kelebihannya, saya sampaikan kelebihannya, kalau burung dilatih di tempat yang los dan anginnya besar, itu akan, kalau di daerah angin besar, dia sudah biasa. Kalau di daerah yang tanpa angin, itu akan lebih kencang, Mas. Akan lebih kencang. Tapi kalau memang barangnya bagus ya, kalau barangnya tidak bagus ya enggak. Oh ya ini. Anda bisa lihat di NSR itu, Iya ya. ada NSR, lapak Bawian. NSR. Dia latihan di NSR juga. Oh, iya. Raja, Leopan, Misteri, Cinta, apa lagi toh? Bawian. David Bawian sudah. tidak. Oh Itu kan burung-burung yang dilatih di sana. Karena di NSR itu anginnya gede banget, Mas. Los, anginnya gede. Tapi itu harus ada ya ada darahan juga ya. Ya, materi harus bagus. Saya kan materi harus bagus Materi lah. bagus. Ngelatih lama, tapi materinya biasa kan rugi. Iya betul. Ini teman-teman yang pemula-pemula semoga bermanfaat ya. Kita bongkar semuanya dari masternya Bapak Mustafa ini yang dari kecil dia sudah melatih burung merpati dan hasilnya sudah terlihat, bukan omong kosong saja. Jadi sudah ada hasilnya dan kalian juga sudah tahulah dari terah-terahnya dan sudah menyabet berapa gelar juara-juara dari Misteri dan Misteri Cinta. Bayu dan Aji. Baju Baju ada ya? Baju dan Aji itu Iya. juga. Bayu kan lahiran anak sini juga punya saya juga. Baju juga ini. Iya, itu anak set Putu Galaksi. Putu. Baju itu. Iya, cucu Galaksi. Ya kalau di Rawakumbang ya mungkin jarang yang nandingi lah kalau Bayu. Itu anak sender. Bayu Bayu anak sender anak sama anak Galaksi. Sender itu anak Luna. Tapi indukannya masih ada semua. Ada di sini. Ada di sini. Akram kayaknya. Teman-teman indukannya semua ada di sini nih. Dia masih darah abada dan tahunya Mas Nardi sebenarnya. Burung-burung legend. Yang di sini apa? Yang atas, Mas? Oh iya, itu ibunya Bayu. Saya lagi pisah.
burung itu tidak jauh dari ya terah-terah di atasnya, Mas. Kalau pas burung beli burung di pasar kebenaran, ya pas nemu beneran. Mungkin juga terah juga, cuman burung hilang atau gimana nggak tahu. Ya. Nah. Ini dari Mas Rizal malah saya. Ya, Ini dari Mas Rizal. Anak Luna. Sebenarnya Luna mau saya bayar sama saya, tapi nggak boleh. Ini anak Luna. Anak Luna. Luna itu adik Zena. Luna, adik Zena. Iya. Kalau yang ini udah punya anak siapa sih? Yang sudah Bayu. kelihatan? Bayu. Bayu sama Aji. Adiknya Bayu saya ternak memang. Yang saya kasih nama Badik itu. Mata. Nah, ini anak galaksi. betinanya ya. Ini anak galaksi yang melahirkan Bayu. Saya yakin jenengan paham dengan Bayu. Paham. Kalau di daerah sudah berkali-kali hampir banyak sekali sudah piala aja lah. Walau masih diumbukan dan totalan. Ini indukannya. Ini anak galaksi nomor 3. Anak galaksi. Ini nomor 2 malah kalau salah. Nomor 2, nomor 3. Adik kakaknya Cinta ini. Oh, kakaknya Cinta. Adik Betina ya. misteri. Tapi betina ini ya. Ini keluarnya. betina semua. Keluarnya betina. Iya. Betina semua waktu itu. Jadi misteri jantan semua, Iya. adanya betina semuanya. Berapa? Satu pasang itu. Satu pasang Iya, betina semua. semuanya. Kemudian adanya baru sebentar. Mas. Ini saya mau tanya lagi nih. Saya ada pengalaman sendiri, Pak. Gimana, Mas? Kalau waktu saya dulu pernah main rumahan, ini kalau menetaskan itu ada waktu tertentu nggak? Ada maksudnya ada bulan Teori. berapa itu gimana? Teori itu masa tua lah ya, Mas ya, teorinya. Teori. Tapi asal burung keras sebenarnya tidak ada masalah buat saya. Oh, iya. Yang penting cuma beda kalau musim biasanya masak 7 ya paling dicari sama orang. Iya, betul. Itu karena dari telur sampai netas itu sudah teruji betul dengan situasi cuaca. Panas kan biasanya kan? Iya. Ya, itu biasanya dicari orang ya. Biasanya begitu muncul, dia lahir sudah dewasa, sudah kuat dari bawaan bayinya, dari kecilnya bayinya sudah kuat itu. Menurut jangan itu gimana coba? Iya, Teori bagus. bagus. Tetapi yang tidak di masa 7 itu apa ada bagus? Bagus juga. Cuman bidang latihnya. Biasanya kecerdasan lebih pada yang masa 7 itu. Kecerdasannya, artinya mudah dilatihnya. Tetapi yang masa-masa yang lain itu juga sama, asal terahnya bagus. Cuman agak lelet, kurang cepat itu loh. Kalau sudah jadi sama saja. Kalau sudah jadi sama. Sama Cuma, saja. Prosesnya itu ya. Prosesnya yang agak panjang. Kalau yang masa 7, masa itu sudah terlatih, teruji betul dengan cuaca, sehingga lahir sudah dewasa lah, kira-kira begitulah. Kita sudah dewasa. Berarti ini kan, ini saya ada pengalaman juga. Ya, Waktu kecil itu, Pak, benar. Kata ayah saya gini, kalau netesin itu yang masa-masa tua, itu orang Jawa masa gitu. 1, 3, 5, 7, 9 itu. Itu Bisa. masa-masa tua itu. Itu bisa jantan semua apa gimana? Ada. Enggak. Ada enggak? Itu dia bisa betina semua juga bisa. Saya masa 7 lahir betina itu ada karena memang dari indukannya memang cenderung ke betina. Saya rombak, harus dirombak secepatnya. Jadi pengaruh ada, Pengaruh ada. Pasti. Pasti. cuma dipengaruhi pada proses latihan. Orang itu lah. Lebih cepat yang masa tua. Nah, ini saya juga ada nih, teman-teman pasti sering tahu dan sering gimana sih gitu. Ini burung masih lomba, masih keadaan fit ya. Tapi tiba-tiba dia bertelur. Terus bertelur dia ditetesin. Itu coba gimana itu cerita? Mitosnya kan Mitosnya, berpengaruh. Iya, coba mitosnya. Sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masa burung memikiri anaknya? Kalau memikiri anak kan tidak mungkin ngawin anaknya kan? Itu loh.
Jadi secara biologis tidak mungkin berpengaruh. Mungkin karena mitos mempengaruhi jiwa yang megang itu, sehingga tidak konsentrasi, dipengaruhi oleh mitos itu. Iya, Sugestinya jadi kurang Mas. kurang bagus ya. Sebenarnya tidak apa-apa. Oh ya, ini buat teman-teman ada cerita tersendiri kan, banyak kadang-kadang mitos ya. Mitos muncul sugesti, jadi tidak yakin, pede total tidak ketika labak itu loh, ketika ngelepek itu. Wah, sudah ada anaknya. Enggak. Pernah nggak waktu misteri ada anakannya, ternyata Misteri itu Masuk Bawor juara. itu punya paham, Ya. tidak bisa dianakan. Kalau dianakan akan berpengaruh pada hidupnya. indukannya. Iya, itu pahamnya Mas Bawor. Itu paham Mas. Saya enggak. Secara tidak. Cuman kadang-kadang karena sudah ke mitos yang menumbuhkan sugesti pada orang yang pegang itu. Oh iya, ini saya tadi belum tanya Pak. Misteri di sana sudah punya anak berapa ya? Hampir saya lupa ini. Pernah di tiga Anak. mungkin ya. 3. 3 betina semuanya toh ya. 3 jantan 1 betina 2. Iya, 3. jantan 1, betina 2. Cuman betina kelepek gitu. Oh, benak lempar. Iya, jadi enggak biasa ditetaskannya kurang bagus. Kalau jantannya gimana? Jantan kurang bagus juga. Posisi sekarang di mana anakannya? Di tempatnya Mas Bawor. Masih. Kalau yang cinta ada anakannya nggak? Ada. Ada apa itu ya? Berapa coba? 2 Anwar sama yang di Oh, Anwar, dulu sudah seanakan, dulu misteri seperti Bapak sudah punya anak. Satu kasih nama Mariati, di tempatnya Mas Siam. Diternak di tempat Mas Siam, Bidarapayu. Oh, anaknya Anak misteri, anak misteri Iya. ternyata ada di Bidarapayu. ada Bidarapayu. Di tempatnya Mas Siam, masih ya. yang punya burung Dewantara. Oh iya ya, saya agak Iya. tahu. Itu diternak atau sekarang masih Diternak terus, itu dari awal diternak terus kalau Mariati itu. Kalau yang Bayu gimana sekarang? Bayu. Anakannya ada nggak di sana? Belum, Bayu belum. Belum ada. Belum dianakan. Mau dianakin. Mau dan Saya ngomong, lah kamu udah tidak percaya dengan, kan nanti berpengaruh pada indukannya, kamu dianakin gimana? Gak usah. berarti kita harus yakin itu Kalau yakin ya enggak apa-apa sebenarnya. Oh, itu mitos. Mitos aja. Murni mitos. Gitu. Oh, Cuman berpengaruh pada sugesti diri kita, ya, karena tidak yakin itu ya. Terima kasih Bapak Mustafa Yeah. atas waktunya dan sangat mengganggu ini barangkali ini. Enggak apa-apa. Ini adik Bayu. Oh, ini di Bayu. Oke. Ada Satu pasang betina jantan semua. lihat. Dan itu harus istimewa. Baik. Ini dua-duanya. Satu pasang. Oke teman-teman, ini adik Bayu yang sekarang sudah bulu kecil berapa ya Pak? Ini satu tinggal satu. Satu ya. Sudah berapa bendera ini? 2 kemarin di Jombo. Dua ngolong, tuh jemur ngolong dua, sudah ngolong dua. Sudah mulai latihan ngolok. Sudah. Oh ya, ini sudah mulai latihan. Bendera ngolok. gue langsung ngolong kemarin. Bendera 2 ngolok. Kita lihat. Pokoknya burung kalau dipegang lunyu halus ya, insya Allah ya bagus. Kalau saya sering ngomong, burung kalau dipegang lunyu, insya Allah bagus. Betul teman-teman. Ultra ya. Kalau pegangannya enak sekali ini. Kalau Beda. licin, bulunya kering, jelas itu, Bulunya. lembut. Kemudian cucukannya masih ngikuti kering, lebih begini juga kering. Biasanya adatnya begitu. Saya mau lihat ringnya. Buana 09 ini. Ada ringnya Buana 09. Ini ya, Tambak mas. TPK itu tambak ya. Berarti ini biar ada TPK itu tambak. Kalau betinanya ini siapa ini? Induk anakannya siapa? Nggak tahu. Kenapa? Paham anakan yang mana? Oke teman-teman, ini adiknya Bayu ya. Lihat, Bayu Aji. Bayu Aji. Termasuk. Siapa tahu ada yang berminat. Lihat, pasti berminat. Cuma kita kan
bincang-bincang dulu nanti di belakang sama Pak Mustafa. Pokoknya kalau mau beli mantau, tetap pantau. Oh ya ini Jadi jangan sampai menyesal kemudian. Tetap. Kadang-kadang beli burung kan udah biayanya mahal, cuma ikut mendengarkan suara toh. Dicoba, kalau terahnya jelas bagus. Ini anak luna, anak cucu cadir tadi, binanya anak galaksi. Nah sebentar, ini kalau ada yang berminat bisa dipantau ya, bisa dipantau di lapak ya? Bisa. Dipantau di lapak gimana, jadi sangat jelas, tidak hanya cerita-cerita saja, sambil kita melihat dan bisa pantau langsung di lapak ya, waktu dia giring ya. Coba Ini yang ini, losnya istimewa sekali. ini ada keistimewaan. Losnya tinggi, los dari tinggi, wit, betul. Ini yang ini Krahma, anak saya. Anak sender tadi mas, anak sender itu anak luna sama anak galaksi. Jadi itu galaksi ini mas. Ini ada keistimewaannya gimana coba? Jelasin. Yang paling Saya tidak bisa ngomong ya. Yang jelas turunnya bagus lah, burung Turunnya. bagus, kenceng, kencang sampai mejanya meja. bagus, mejanya bagus. Pegang. Masih satu. Yang bunyi. Picik satu ya? Iya mas. Itu satu pasang sama itu. Jantan semua. Kalau betinanya Ini anak Compress. cucu galaksi juga. Buyut, kalau cucu sender. Ya mas, mitos banget kalau jantan semua anaknya dari yang salah satu udah bagus. Itu kan mitos semuanya. Sebenarnya tidak begitu. Bagi orang-orang yang memahami, termasuk ini pahamnya begitu. Puasa salah satu tidak bagus pak, buktikan aja. Wong hidupannya bagus semua, masa tidak bagus salah satu? Sebenarnya tidak begitu. Kadang-kadang memang ada yang satu kurang bagus, memang ada. Tapi misteri dengan sebelahan itu bagus semua. Ini bagus semua sudah dicoba. Jadi jangan terpengaruh mitos lah gitu, maksudnya begitu rasanya. ini dari awal kan tadi saya belum memberitahu karena Pak Mustafa ini sekarang ada di mana, coba kasih tahu teman-teman ini rumahnya coba di daerah Ini mana? di Desa Pelangkapan, RT 2 RW 2, Kecamatan Tambak. Oh iya teman-teman ini ada di Tambak. Masih Banyumas bukan? Banyumas mas. Masih Banyumas kan sih? Banyumas gitu. Tuh, saya kan juga kerjaan saya di DPRD. Di DPRD. Kabupaten Banyumas, dapil sini, jadi paling perwakilan sini mas. Ya. Oke teman-teman, ini sekian dulu ya bincang-bincangnya dengan Bapak Mustafa yang punya burung misteri dan Bayu Aji dan misteri cinta, dan terahnya banyak sekali di sini. Mungkin kalau kita bahas seharian nggak cukup ini, masih banyak banget nih. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan pecinta merpati polong seluruh Indonesia. Saya sangat terima kasih sekali dengan Bapak Mustafa Ya, atas sama-sama, Mas. waktunya dan sangat buat waktunya lah pokoknya ini. Terima kasih banget Pak Mustafa. Terima kasih mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum.